wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 213A12 dengan anggota kelompok Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan maupun korban manusia. Jenis bencana alam. Yang pertama ada bencana alam geologis, yaitu bencana alam yang terkait dengan aktivitas geologi atau perubahan di dalam kerak bumi. Contohnya ada gunung Merapi, tanah longsor, tsunami, dan aktivitas tektonik lainnya. Yang kedua ada bencana klimatologis atau hidrometeorologi, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor iklim atau perubahan dalam pola cuaca jangka panjang. Contohnya ada kekeringan, banjir, badai, gelombang panas, dan lainnya. Yang ketiga ada ekstraterestrial, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar bumi. Contohnya tabrakan asteroid atau meteoroid dengan bumi. Dampak bencana alam bagi perekonomian di Indonesia. Peristiwa bencana alam yang membawa kerusakan berupa fisik dan korban jiwa secara langsung dapat berakibat pada penurunan kinerja perekonomian wilayah yang berdampak. Kementerian Keuangan mencatat setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian senilai 22,8 triliun. Kementerian Keuangan merinci bencana yang sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia, yaitu tsunami di Aceh pada tahun 2015 sebesar 51,4 triliun, gempa Yogyakarta pada 2006 sebesar 29,15 triliun, gempa Padang pada 2009 sebesar 28,5 triliun, gempa dan tsunami Sulawesi Tenggara pada 2018 sebesar 23,1 triliun, gempa Nusa Tenggara Barat pada 2018 sebesar 18,2 triliun. Upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana alam di Indonesia. Tahap mitigasi dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Kegiatannya berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Hadi Warsono, tahap mitigasi bencana dilakukan secara struktural maupun kultural atau non-struktural, yaitu mitigasi struktural yaitu upaya yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi seperti pembuatan kala khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi gelombang tsunami. Mitigasi kultural yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Tahap kesiapsiagaan bencana. Tahap ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahapan ini seluruh elemen, terutama masyarakat, perlu memiliki kesiapsiagaan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun rencana kontingensi atau suatu kondisi yang dapat terjadi, namun belum tentu pasti terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan, serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang. Melakukan langkah-langkah kesiagaan tersebut yang dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi. Upaya masyarakat untuk menanggulangi bencana alam di Indonesia. Upaya menanggulangi banjir ialah menjaga lingkungan sekitar yang utama. Menjaga lingkungan sekitar yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Buanglah sampah pada tempatnya dan rajin membersihkan saluran air. Upaya menanggulangi angin puting beliung. Lakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitar. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin
Topan ialah mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibakar. Upaya masyarakat untuk menanggulangi bencana alam di Indonesia. Upaya menanggulangi tanah longsor. Yang pertama, jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Yang kedua, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang ketiga, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Yang keempat, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Yang kelima, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Upaya menanggulangi kekeringan. Yang pertama, menanam banyak pohon. Yang kedua, membuat bendungan. Yang ketiga, menggunakan air dengan sewajarnya. Isu yang pertama, ada 500 rumah di Kota Bogor rusak akibat bencana alam sejak akhir Oktober 2023. Isu yang kedua, ada hingga akhir tahun kerugian bencana di Sukabumi tembus 5 miliar. Dan isu yang terakhir itu ada banjir dominasi peristiwa bencana alam di Indonesia pada Januari sampai Oktober di tahun 2023. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.